Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara membaca vektor di matematika ya, dan itu berkaitan dengan diagram Kartesian. Nah, hari ini kita akan melakukan hal yang sama, yaitu membahas tentang vektor pada bidang dua dimensi. Di sini saya punya contoh soal yang saya ambil di buku kalian pada halaman 5. Diketahui titik A 31 dan titik B 16. Tentukanlah vektor-vektor berikut. Jadi di sini kalian diberitahu dua buah titik diagram Kartesian. Kemudian kalian diminta menentukan tiga buah vektor ini. Vektor OA, vektor OB, dan vektor AB. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita pertama kali itu harus membuat diagram Kartesiannya dulu. Ini sumbu X positif, sumbu X negatif, sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Ini titik 0,0. Nah, kemudian setelah kita membuat diagram Kartesian, ya kita bisa meletakkan titik-titik ini gitu. Titik 31 sama 16. Titik 31 berarti sumbu X-nya itu positif 3, sumbu Y-nya positif 1. Jadi titik A itu ke kanan 3, ke atas 1. Jadi 3, 1. Jadi A itu ada di sini. Sementara titik B yaitu 16, berarti sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya 6. Jadi ke kanan 1, nah di sini si 1, 6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di sini. Jadi ini adalah titik B, yaitu titik 1,6. Nah, pada bagian pertama, kalian diminta menentukan vektor OA. Jadi ada sebuah vektor yang dimulai dari ujung O ke ujung A. Jadi buntutnya itu di O, arah panahnya itu atau ujungnya itu di titik A. Jadi vektornya seperti ini. Nah, ini gampang seperti pertemuan minggu kemarin. Cara membaca vektor OA ini kan kita tinggal lihat dari buntutnya si vektor. Kemudian kita baca ke bagian ujungnya si vektor. Jadi ini kalau kita baca dari sini ke sini itu berarti 1, 2, 3. 3 ke kanan, 1 ke atas. Jadi vektor OA ini 3 ke kanan, 1 ke atas. Sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 1 gitu. Jadi kalau ditulis dalam vektor kolom ya berarti 3, 1 ke bawah. Kalau vektor barisnya ke samping. Kalau mau ditulis dalam bentuk vektor basis, ya berarti 3 plus 3 ke sumbu X, kemudian plus 1 ke sumbu Y gitu. Nah, jadi inilah vektor OA. Kemudian di bagian kedua, kalian diminta menentukan vektor OB. Berarti ada sebuah vektor dari titik O ke titik B gitu. Nah, ini namanya vektor OB. Jadi buntutnya di O, ujungnya di B. Cara baca vektornya sama, berarti dari sini kan kita baca ke arah ujung gitu. Jadi ke kanan 1, ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi vektor kolomnya itu 1, 6 ke bawah gitu. Vektor barisnya 1, 6. Kalau vektor basis ya berarti 1i plus 6j. Nah, jadi kalau ujung apa ya namanya? Jadi kalau misalkan buntut vektornya itu di tepat di angka 00 kan gampang ya. Vektor itu hampir sama dengan titiknya gitu. Tapi yang unik itu ketika buntut si vektor ini tidak di titik 00 gitu. Contohnya kayak soal di bagian 3, vektor AB. Nah, vektor AB ini kan agak sedikit unik sebab dia itu posisinya AB berarti dari sini ke sini gitu.
Jadi vektornya itu dimulai dari titik A ke titik B. Artinya kan dia tidak dimulai dari titik 0, 0 gitu. Dan sebenarnya mah ini gampang gitu. Ketika kita ingin membaca vektor AB, ya kayak biasa, kita mulai bacanya itu dari buntutnya si vektor. Kemudian kita baca ke arah ujung. Jadi ini perlu dibacanya tuh ke 1, 2. Jadi ke kiri 2, ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ke atasnya 5 gitu. Ke kiri 2, ke atas 5. Berarti ya karena ke kiri kan berarti dia negatif ya sumbu X-nya ya. Jadinya min 2, 5 gitu. Nah ini vektor kolomnya itu min 2, 5. Kalau ditulis dalam bentuk vektor baris ya min 2, 5 gitu. Nah, jadi dengan menggunakan gambar ini, sebenarnya kita cukup mudah menentukan sebuah vektor gitu ya, menamakan sebuah vektor. Tapi, ketika kita tidak memiliki gambar ini, kita juga sebenarnya dapat dengan mudah menghitungnya gitu. Cukup dengan melihat titik A dan titik B, titik awal dan titik akhir dari sebuah vektor tersebut. Contohnya ini, vektor AB ini, kalau mau kita hitung, cara menghitungnya itu kita tinggal vektor AB itu sama dengan titik B dikurangi titik A. Jadi ujung dikurangi awal gitu. Kalau vektor CD ya berarti D kurangi C gitu. Faktor AM ya berarti M kurangi A gitu. Jadi kalau ini vektor AB berarti ya titik B dikurangi titik A. Titik B-nya itu 16, titik A-nya 31. Jadi titik B-nya 16, titik A-nya 31. 16 dikurangi 31. Jadi tinggal kita kurangi sumbu X dikurangi sumbu X. Sumbu Y dikurangi sumbu Y. Jadi 1 dikurangi 3, 6 dikurangi 1. Jadi sumbu X kurangi sumbu X, sumbu Y dikurangi sumbu Y. 1 kurangi 3 itu berarti min 2, 6 kurangi 1, 5. Jadi vektor AB ini ya min 2, 5 gitu. Kalau dengan cara hitung gitu. Jadi tinggal titik akhir dikurangi titik awalnya.